Angin segar kembali berembus ketika Kementerian Dalam Negeri kembali membolehkan pemerintah daerah menggelar beragam kegiatan di hotel maupun restoran. Pasalnya kegiatan pemerintahan menjadi sumber sebagian pendapatan usaha perhotelan dan restoran seperti pertemuan, konferensi, insentif, dan pameran. Ketika anggaran itu dikunci, dampaknya sampai berujung PHK. Sudah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja, kita juga sudah melakukan kalau di hotel tuh istilahnya unpaid leave ya, karena kita punya pengalaman di pandemi lalu, di COVID lalu tuh Mas ya, kita mengurangi absensi karyawan, namun kita lakukan dengan komunikasi yang sangat baik dan kita bicara baik-baik sama staf kita gitu. Dan kalau bicara PHK, pemberhentian itu sendiri, memang juga ada beberapa anggota kita melakukan hal tersebut gitu, karena memang kebetulan kontraknya habis. Dengan keadaan seperti ini ya tentunya tidak mungkin kita untuk memperpanjang kontrak kerja gitu. Bahkan kan ada 2 hotel anggota saya di Kota Bogor yang sempat tutup ya, sempat tutup yang sampai saat ini masih belum buka lagi. Setelah 5 bulan pengetatan anggaran rapat diberlakukan, hotel dan restoran bisa kembali digunakan ASN untuk rapat dan kegiatan lain terkait pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto pun disebut merestui kebijakan ini. Diksinya adalah mengurangi. Artinya, Presiden ini memberikan panduan untuk kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, harus dilihat substansinya, harus dilihat urgensinya, harus dilihat skala dan frekuensinya. Kalau memang dibutuhkan ya silakan. Kita ketahui bahwa kunjungan luar negeri ini kan juga tidak dilarang 100%. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan terkait dengan perjanjian internasional, kerjasama yang sudah dilakukan dan lain-lain begitu ya. Nah sama, saya kira koordinasi-koordinasi juga silakan bisa dilakukan, dan selama ini masih ada pemerintah daerah yang melakukan itu, tetapi takarannya yang penting. Artinya jangan diada-adakan kalau memang nggak ada keperluannya. Jangan dicari-cari kalau tidak ada substansinya. Meski begitu, biaya tertinggi hotel untuk dinas ASN yang ditetapkan oleh pemerintah menuai kritik sebagian masyarakat. Biaya terendah Rp576.000 per orang per hari ditetapkan untuk biaya hotel di Kalimantan Barat bagi pejabat eselon 4 atau golongan 3, 2, dan 1, hingga maksimal Rp9,3 juta per orang per hari untuk wilayah DKI Jakarta bagi pejabat negara, wakil menteri, ataupun pejabat eselon 1. Angka Rp9,3 juta per hari inilah yang dirasa terlampau tinggi untuk sekadar penginapan bagi seorang ASN. Tim Liputan Metro TV. Itu adalah kebijakan pemerintah yang terbaru. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Maulana. Tadi di bagian awal dikatakan angin segar. Sudah sampai belum kepada pengusaha hotel anginnya ini? Belum nyampe, Mas. Belum nyampe? Indonesia tuh ujung ke ujung agak jauh. Oh, panjang sekali. Panjang sekali. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kemudian masih menjadi pertanyaan para pengusaha hotel? Karena ini kan udah jelas, ini Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh loh rapat lagi di hotel. Bagaimana, Mas? Jadi pertama kita terima kasih kepada pemerintah ya, berarti pemerintah juga sudah melihat bahwa paling tidak kita sudah merasakan bahwa pemerintah tidak mengharamkan kegiatan di hotel kan, itu dulu nomor 1 ya kan. Nah yang kedua adalah tentu yang akan merasakan angin segar ini bukan hanya dari industri hotel, tapi pasti pemerintah daerah khususnya tingkat 2 yang mereka penerima kontribusi pajak daerah itu 3 besarnya salah satunya dari hotel dan restoran. Itu tentu juga angin segar buat mereka gitu. Meningkatkan PAD-nya. Betul. Nah, tapi di sisi lain tentu ada tantangan yang mungkin menjadi jawabannya nanti, Mas. Karena ini baru masuk kuartal 2 ya. Kita biasanya kegiatan itu ada di kuartal 3 dan 4. Nanti kita masih tunggu di sana. Jadi apakah pemerintah dengan situasi sekarang, pemerintah daerah khususnya tadi yang disampaikan masih memiliki anggarannya untuk melaksanakan itu kan gitu. Karena kita tahu, yakin bahwa di angin segar dengan diperbolehkan itu tidak akan bisa sebesar kejadian di tahun 2024 pastinya. Nah ini kan paling tidak untuk menjaga mereka masih bisa tetap bertahan kan, itu minimal, Mas. Karena sudah kehilangan sekitar berapa 3 bulan begitu ya tahun ini ya? Udah 1 semester lah paling tidak. 1 semester malah ya? Paling tidak di kuartal 2 ini kita udah banyak hilangnya gitu. Oke. Mas Fit, kalau melihat ada tadi 5 stimulus ya, terutama untuk libur sekolah Juni-Juli. Kemudian ini sekarang ada lagi boleh rapat di hotel. Ini sesuatu yang akan signifikan menaikkan pertumbuhan sampai semester 1 atau masih belum akan terasa kalau Anda lihat?
Saya berusaha untuk melihat dari serapan anggaran dulu. Selama ini kalau serapan anggaran itu biasanya kuartal pertama sama kedua itu rendah. Saya punya studi sekitar 10 tahun yang lalu, belanja modal itu by kuartal kedua itu sekitar 40%. Oh, dari setahun? Baru 40% dari total. Untuk belanja bukan modal, non modal itu sekitar 55%. Nah, tapi di kuartal ketiga keempat itu ngegas gila-gilaan tuh. Ngabisin anggaran? Ya begitu. Karena konon katanya kalau bersisa kan akan dikurangi lagi. Betul, insentifnya seperti itu. Nah, upaya untuk melakukan efisiensi itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Ya, yang saya dengar tadi bahwa sudah ada relaksasi, tapi selektif. Selektif itu jika memang dilakukan, bisa dilakukan di hotel, ya. Jika bisa dilakukan di kantor, silakan di kantor. Tapi kalau tidak di hotel, nah itu bisa mengenerate ekonomi. Sebetulnya terkadang orang juga lebih produktif sih kalau seandainya di hotel, tapi tidak setiap acara itu harus di hotel. But at least ketika ada relaksasi tersebut, ada angin segar, walaupun ya dari Mas Maulana yang mengatakan angin masih belum sampai ya. Nah itu dari sisi stimulus. Tapi saya lebih menekankan sebetulnya lebih ke arah tenaga kerja, pekerjaan. Kenapa? Stimulus itu sifatnya jangka pendek. Kalau orang bekerja, ya, kalau dia mendapatkan pekerjaan, dia akan mendapatkan income. Ketika dia mendapatkan income, dia akan spend. Ya, itu akan menggerakkan perekonomian. Jadi kalau seandainya orang itu lapangan pekerjaan itu tetap tersedia, pengangguran itu tidak banyak, maka itu akan sangat-sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi saya harus melihat dari dua sisi. Betul bahwa ada bantalan yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan ini, tapi di sisi yang lain jangan dilupakan penciptaan lapangan kerja itu. Iya, lapangan kerja ini yang lebih penting karena itu yang membuat orang itu akhirnya bisa punya kemampuan untuk spending. Sudah ada job fair, lalu data menunjukkan kalau investasi terutama hilirisasi itu Mas Wid, itu menciptakan sekian banyak lapangan pekerjaan. Anda tidak melihat itu kemudian menjadi peluang untuk menyerap pengangguran yang ada sekarang? Hilirisasi menyerap tenaga kerja job fair. Kalau job fair kan baru dilaksanakan. Kalau sana artinya masih belum punya efek terhadap berapa income yang dihasilkan. Jadi stimulus ini bagus, tapi mungkin jangkanya sementara. Dan yang lebih penting adalah penciptaan lapangan kerja. Mas Fitra bagaimana? Apakah memang itu juga sudah diadres oleh pemerintah, Mas Fitra? Iya, karena stimulus ini kan sifatnya lebih ke arah ikannya ya. Bagaimana penebalan bansos, bantuan subsidi upah, ya itu big chunk-nya di situ kan. Nah, tetapi ini kan add-on, Bung Leo ya. Bagaimana pemerintah juga punya 446 triliun rupiah untuk 11 program prioritas. Makan bergizi gratis 121 triliun, koperasi merah putih 200 triliun, fasilitas pembiayaan perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 41 triliun, yang mana itu secara sektoral memberikan dampak ke tenaga kerjaan yang lumayan signifikan. Dan kami menyadari bahwa yang paling penting itu adalah membangun sektor formalnya, sehingga orang-orang, kalau kita bicara mengenai orang-orang yang bekerja, berarti dia meningkat martabatnya. Maka itulah yang ingin dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia dengan menciptakan peluang-peluang dan ruang-ruang kerja yang lebih signifikan. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah melihat bagaimana spending pemerintah tahun ini 3.621 triliun. Dan itu melalui Inpres 1 2025, itu sebenarnya kan dicoba untuk fokus kepada hal-hal yang memiliki dampak penggandaan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau Bung Leo ingat di awal tahun, bagaimana Pak Presiden dan Bu Sri Mulyani itu mencek sampai satuan 9. Masa ada ATK 44 triliun.
Nah ini kalau dialihkan ke sektor yang produktif misalnya, kayak meskipun tidak apple to apple, 44 triliun kita bandingkan dengan rencana stimulus yang 24,4 triliun, ini bahkan baru 60%-nya. Nah belum lagi kalau kita bicara hal yang lain. Nah ini sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemerintah, mencoba untuk kembali lagi ke kaidah dasar Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, money follow function. Itu fungsinya apa? Uangnya akan tersedia di situ. Kalau uangnya itu kemudian aktivitas tidak produktif, maka buat apa kita gelontorkan uangnya, begitu kan? Maka itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oke, tapi ada juga banyak yang bertanya, Mas Fitra, seberapa efektif sebetulnya 11 program prioritas tadi, dan yang paling penting adalah apakah memang sudah ada uangnya? Karena itu kan memperhitungkan setahun, tapi disampaikan sekarang. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi, segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.